من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن طاعة لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di beberapa menit ke depan kita akan berbagi beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah di juz 2 dari ayat 152 sampai 157. Ayat ini biasanya akan dibaca ketika ada takziah. Saya bacakan ayatnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibacakan, dengar dan perhatikan agar Allah turunkan rahmat-Nya, keberkahannya untuk kita semua yang ada dalam majlis ini. Allah Subhanahu wa taala firman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa in ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ayat ini akan sering-sering terulang karena akhir-akhir ini kita akan banyak temukan musibah melanda, yaitu musibah kematian karena masa pandemi ini. Jadi harus sering-sering kita ingatkan karena itu bisa menimpa siapa saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku, aku ingat kepada kalian. Maka ada 4 janji Allah, banyak janji Allah, ada 4 yang sering kita temukan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, fadhkuruni adhkurkum, engkau ingat aku ingat engkau. Engkau berzikir kepadaku, aku ingat engkau. Engkau berzikir tidak saat kesepian, dalam sendirian, kemudian menetes air matamu, dzakarallahu khalian fafadat 'ainahu, maka Allah akan padamkan kemurkaannya. Allah akan berikan naungan nanti di akhirat, ya, di yaumil mahsyar. Keutamaan zikir. Jadi janji Allah, kau ingat Allah, Allah ingat engkau. Kau ingat Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat engkau dalam keadaan sulit. Maka kita adalah orang yang harus selalu ingat Allah. Kurang ingat Allah, kita dikategorikan orang munafik. Orang munafik itu idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau dia salatnya malas, kalau dia semangat biasanya minta dilihat orang, kalau dia dan biasanya dia dikit sekali mengingat Allah. Wa la yazkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah orang munafik itu ingat Allah kecuali sedikit. Jadi kalau kita sedikit mengingat Allah, maka kita bisa terkategorikan punya sifat kemunafikan. Jadi Allah yang pertama, ingat Allah, maka Allah ingat engkau. Engkau bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah akan Allah tambah kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Janji Allah yang ketiga, kau berdoa kepada Allah, maka Allah akan jawab doamu. Ud'uni astajib lakum. Janji Allah yang keempat, engkau memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu. Asal kau minta ampun. Allah katakan dalam ayat ini, fadhkuruni adhkurkum washkuruni, dan janganlah kau bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah engkau berbuat ingkar.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kalian dengan sabar dan salat. Kalau punya problem, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap bersabar dari permasalahan itu dan jaga salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka kita tidak boleh meremehkan musibah yang ditimpa oleh orang lain. Karena bisa jadi musibah yang ditimpakan Allah kepada orang lain itu kadarnya itu memang seukuran dengan dia. Walikulli syai'in qadar. Dan kita juga ketika ditimpa oleh musibah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dan memang kadarnya pas dengan ujian kita, maka kita tidak boleh saling meremehkan musibah orang. Misalnya kalau ibu-ibu ada yang mengatakan saya ini kata dia punya masalah, laki nggak pulang-pulang. Dia curhat misalnya dengan ibu yang lain. Sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Bang Toyib kebetulan ya, suaminya ini nggak pulang-pulang. Tapi ibu yang satu ini nimpalin, Bu masih mending suami ibu masih ada pulang-pulang. Kalau suami saya nggak pulang-pulang, dia kemana? Ke kuburan, ya kan? Kalau dia pulang, gua takut malah ya kan. Kalau dia pakai dari kuburan. Jadi ketika ada orang punya masalah, tiba-tiba banyak orang itu yang menceritakan masalah dia yang lebih berat, kayak kalau dia merasa dia lebih berat daripada masalahnya itu, sehingga orang merasa nggak nyaman kalau curhat sama dia. Pasti kalau kita cerita 2, dia cerita 10, ya kan? Kita cerita 10, dia cerita 100, ya banyak kan dia curhat daripada kita. Tapi lebih baik teman bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersikap wasta'inu bis-sabri, dengan sabar, kemudian hadapi dengan salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka dengan orang-orang yang sabar, ya kan? Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau kira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, ya, amwat. Bal ahya, akan tapi dia hidup, walakin la tash'urun, akan tapi kalian tidak menyadarinya kalau dia itu hidup. Berapa minggu yang lalu, satu pekan yang lalu, ada salah seorang ketua umum masjid meninggal dunia, seorang dokter meninggal di Jakarta. Kemudian saya dikabari, Pak Ustaz, ini ketua umum kita masjid meninggal. Masya Allah ya. Dia dokter meninggal. Dan saya nggak tahu kalau penyebabnya adalah COVID. Kemudian saya punya halakoh di salah satu perumahan di Citra, ya. Cerita salah satu dokter kan dia, salah satu jemaah halakoh cerita, si ini meninggal Ustaz. Itu angkatan saya, beda satu ranking aja. Beliau meninggal karena COVID. Jadi dia tidak ditemui dengan keluarganya. Jadi pas meninggal langsung dibungkus kayak COVID biasa, ya kan? Padahal dia bukan orang biasa, ya. Dia orang kaya, punya status, ya kan? Tapi hilang begitu saja, lenyap, ya kan? Di muka bumi ini hanya namanya saja dengan amalan yang dia sudah buat. Salah satunya banyak aset, banyak daripada usaha dia yang membangun masjid itu. Ya ada karya dia. Makanya ada ayat dalam surat At-Taubah itu, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka beramallah, maka Allah akan lihat amal kalian, dan Allah akan perlihatkan amal kalian itu pada Rasulullah, dan Allah akan perlihatkan amal kalian itu pada orang-orang mukmin. Jadi kalau orang sudah punya karya, maka akan diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah, ini umatmu buat karya begini. Allah akan perlihatkan dengan orang-orang mukmin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ini orang ini sudah punya karya dalam hidupnya. Nah, majelis Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dokter yang masih hidup ini bilang ke saya, Ustaz, kalau saya meninggal dunia, apakah saya syahid Ustaz? Saya bilang kalau menurut hadis orang yang meninggal dalam kondisi pandemi begini syahid, ya, mati syahid. Memang ada keterangan hadisnya demikian. Insya Allah Ustaz, kalau saya meninggal saya syahid. Gemetar saya dengarnya, ya, lembut rasanya tulang. Karena beliau memang di rumah sakit, sering datang di rumah sakit. Dan bikin kebetulan lagi halakoh sama kita juga. Nah, ya kan. Majelis Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal itu yuqtalu fi sabilillah amwat. Kali ini dalam perang, syahid, ya. Orang-orang yang meninggal dalam sabilillah itu hidup. Akan tapi kita tidak mengetahui mereka itu seperti burung-burung hijau di antara rawdatul min riyadhil jinan. Majelis Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak bisa lari dari mati ini, tidak bisa. Ya kan, mau kayak manapun kita ini akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu siap-siap dan waspada. Walanabluwannakum bisyai', dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut, wal ju' dan rasa lapar, wa nafsi minal amwal, dari takut kekurangan harta, wal anfusi, dari takut kehilangan jiwa, takut mati,
Watsamarat, dari takut kehilangan rezeki. Wabasyirus sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya kan? Kasih kabar gembira. Hidup itu memang ujian. Selalu ada ujian. Tidak ada kita dapatkan kenikmatan kalau tidak diuji dulu. Semua apa yang ingin kita dapatkan, maka harus ada usaha untuk kita kerjakan itu. Dan setiap kali kita berhasil melewati sebuah ujian, ada dua kebaikan, ada dua nikmat yang sedang Allah siapkan. Kan begitu. Misalnya kita ingin punya anak, maka seorang ibu harus hamil 9 bulan 10 hari, berat mereka. Kemudian harus melahirkan, baik dengan normal maupun dengan sesar. Itu pun antara hidup dan mati. Kemudian dari kesusah payahan itu Allah lahirkan seorang anak bayi yang membuat setiap pagi, setiap siang, sore, malam tersenyum ayah dan ibunya melihat generasinya selanjutnya. Tapi untuk mendapatkan bayi itu bukan tiba-tiba dilepeh, kemudian lahirlah, kemudian dikasih nama Abdullah misalnya, enggak begitu. Ada proses yang panjang yang harus dilalui. Begitu juga majelis Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi sukses juga sama, harus bekerja, harus belajar. Anda bisa bekerja di sini melalui sebuah proses belajar. Nggak tiba-tiba nongkrong-nongkrong kayak anak-anak muda itu yang nyekek-nyekek botol, ya kan? Nyekek-nyekek plastik, es teh misalnya siang-siang nggak ada ininya. Nggak ada usaha waktu muda untuk tiba-tiba diangkat jadi orang yang bekerja, melakukan pekerjaan, kacau pekerjaan. Pasti ada usaha di masa muda untuk bercapek-capek dalam belajar. Sama juga majelis Allah Subhanahu wa taala, untuk dapatkan surga juga sama demikian. Ada usaha yang harus dilakukan, ada perjuangan yang harus dikerjakan. Kalau umur seseorang itu antara 50 tahun ke atas, maka jaring kebaikan yang harus dia miliki itu harus rapat, karena semakin dekat dia dengan mati. Jadi kalau peluang kebaikan itu semakin dekat, ya. Jadi dia ngambil kebaikan-kebaikan itu, semua kebaikan yang ditawarkan dia ambil, karena usianya semakin terbatas. Tapi di akhir zaman ini nggak tahu usia seorang itu semana, ya. Tiba-tiba hilang saja dari peredaran, ya. Hilang saja karena dijemput oleh kematian. Nah, ini adalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'. Pasti kita diuji dengan perkara-perkara ini. Tidak ada orang yang terbebas dari ujian-ujian ini. Alladzina idza asabatuhum musibah, dan apabila seorang ditimpa dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia katakan, semuanya itu punya Allah. Punya Allah. Semuanya itu punya Allah. Enggak ada yang punya kita. Enggak ada yang punya kita. Semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ulang-ulang. Harus selalu terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Siap. Waspada. Bukan kematian itu yang sesungguhnya kita takutkan, tetapi amal apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita. Kalau sudah masuk ke dalam tanah, maka sudah tidak bisa lagi berbuat amal. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla inna kalimatu wa qala. Kalau sudah kita ingin dijemput dengan kematian, maka kita akan berkata kepada Tuhan, kembalikan aku ke dunia, aku ingin beramal saleh. Kata Allah, tidak akan bisa kau kembali lagi. Maka semuanya hanya tinggal mimpi, cerita, sementara akhirat adalah sesuatu yang nyata. Tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa, berbekallah. Karena setiap bekal dan bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, maka bersiap-siaplah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang cerdas. Kalau kita tahu kematian kita, justru repot dunia ini, kacau balau. Makanya Allah rahasiakan kematian itu. Justru karena Allah rahasiakan kematian itu, maka hidup di dunia ini tentram. Coba kalau semua orang tahu kematian itu. Bu, kenapa gak jualan seluduk? Mas, 3 jam lagi saya mati, ya kan? Mau zikir dulu di masjid. Ada orang yang ngerampok bank, nembak polisi. Angkat tangan, nanti saya tembak Anda. Silakan Pak, menurut data saya meninggal sekitar 15 tahun lagi, tembak aja, gak akan mati saya. Kacau semua orang. Ya kan? Semua orang akan sibuk di masjid. Ada orang yang usianya panjang akan menjadi orang yang paling bejat, ya kan? Karena merasa nantilah kalau 2 minggu lagi baru saya taubat. Justru karena dirahasiakan kematian ini, maka ada yang jualan gorengan, ya kan? Ada yang ngopi, ada yang nongkrong, ada yang ini. Itu karena rahasia kematian itu. Ya. Tapi bagi kita, letakkan kematian itu di pelupuk mata. Letakkan di sini.
kematian itu letakkan di kutub mana. Benar-benar ingat sehingga kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada semua orang yang ada dalam majlis ini untuk kita kuat menguatkan, mengingatkan dalam istiqomah pada Allah dalam ketaatannya. Semoga Allah wafatkan kita dengan amalan yang terbaik. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.